Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung api yang berada di Jawa Tengah dengan ketinggian puncak mencapai 3.145 meter dari permukaan laut. Secara administratif, Gunung Merbabu berada di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Sama dengan kebanyakan gunung yang ada di Indonesia, Gunung Merbabu juga memiliki kisah mistis yang tersebar di masyarakat maupun para pendaki. Salah satunya adalah kisah mistis yang dialami oleh seorang pendaki senior bernama Chandra. Di saat itu, Om Chandra sempat melakukan solo pendakian di tahun 1999. Kejadian itu memang sudah terjadi sekitar 24 tahun yang lalu. Namun, ingatan mengerikan itu masih tersimpan dengan jelas di kepala Om Chandra. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah senior gue. Kebetulan dia juga dulu pernah ngampus di kampus yang sama gue. Dan dia senior gue. Kita langsung aja nih sama narasumber gue kali ini. Halo. Om Chandra. Siap. Nah, ini senior gue nih, dia waktu itu, tahun berapa Om waktu itu di kampus Om? Dulu kuliah tuh angkatan 97, kelar 2002. 5 tahun kita kuliah. Status D3. Status D3, 5 tahun kuliah tuh Om. Iya. Nah, Om Chandra ini juga di sini yang pastinya akan menceritakan pengalaman pendakian horornya. Dan ini pengalaman sangat gokil banget. Waktu itu mendaki ke Gunung Merbabu Om ya? Betul. Dan ini Merbabu. solo hiking. Solo hiking. Nah, jangan lupa juga nih bagi teman-teman semua dengerin cerita Om Chandra ini pendakian solo hiking. Ini kejadiannya sangat menarik dan sangat bikin kita merinding. Simak sampai habis karena di situ banyak banget nanti pesan-pesan dan pelajaran yang bakal kita dapatkan juga. Dan jangan lupa juga kunjungi kita di Instagram dengan keywordnya besokpagi.tv karena di situ banyak banget informasi-informasi tentang dunia pendakian, tentang sewa rental outdoor. Jadi teman-teman semua yang mungkin yang pengen naik gunung nih, nggak punya perlengkapan lengkap, kita menyediakan itu tuh. Jadi langsung aja kunjungi di Instagram Frida, nanti bakal langsung diarahin ke admin. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan teman-teman mungkin penasaran dengan ceritanya Om Chandra nih di Gunung Merbabu. Seperti apa dan kayak gimana? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Pertama ceritanya dari awal, waktu itu kejadian tahun 99, bulan November, karena itu lagi musim hujan. Nah, singkat cerita tuh, pertama sama nyokap itu kan mau acara keluarga di Semarang. Kebetulan juga saya orang Semarang, cuman saya besar di Jakarta, jadi ibaratnya orang Jawa, Jawa KW lah kalau gue bilang. Karena besar di Jakarta, lahir doang. Nah, suatu ketika waktu nyokap mau ke Semarang, saya ikut. Karena berhubung dulu ibaratnya masih nyandu ya, masih muda, pengen ibaratnya sikat dulu Jawa Tengah, kita Jawa Timur gitu kan. Nah sama nyokap itu kita naik kereta, nyampe kereta itu dari pagi itu sampai Semarang itu siang. Siang itu saya sama nyokap ngomong, kamu bener mau naik gunung? Iya mah, naik gunung ini udah prepare, udah bawa tas, bawa perlengkapan. Kamu nyokap curiga, kamu sama siapa? Sama teman-teman anak Magelang, padahal gue bohong. Gue bohong, jujur lah, begitu awal cerita. Jadi kalau naik gunung nggak diizinin, akan dapat di belakang nanti ceritanya. Oke. Pas saya sampai Semarang, dan sama nyokap itu gue kurang ajar nggak nganterin nyokap sampai ke rumah saudara gue. Gue pisah di jalan, gokil banget gue. Aduh, maafin dah nyokapnya kalau udah di surga lah, gitu kan. Nah, pas kita pisah dan jujur, gue nggak tahu Gunung Merbabu. Yang gue tahu jalur Tekelan. Pada saat itu Om ya? Saat itu gue nggak tahu
Dan gue masih ngeraba, gue nanya-nanya, ternyata sampailah gue di Pasar Sapi, istilah orang sana tuh, karena nggak jauh dengan tempat wisata Umbul Songo kalau nggak salah. Oke. Datanglah gue naik bis, yang bis tanggung tuh kayak minibus gitu, ya. Nyampe di situ, ternyata jaraknya nggak jauh dari situ kan. Dan sampai wisata Umbul Songo, tanya dong, minta tiket. Dan saya kira, oh dari sini kali startnya ya gitu kan. Saya ngomong, mau kemana mas? Saya bilang, semua naik Gunung Merbabu pak. Oh, ya udah, sebenarnya jalur dari sana. Iya. Ke jalur ke desa atasnya. Oh, terusnya gimana ya? Yaudah, saya kasih tahu, lo jalur wisata. Ada naik sedikit jalur ke bukit lah gitu kan, baru ke jalur ketemu jalur desa. Oke, sambil lihat wisata di Umbul Songo. Oh, kayak gini ya wisata di kaki Gunung Merbabu. Ya udah, saya jalan. Karena saya takut kesorean juga kan, karena udah mendung. Saya ke atas jalan. Kalau nggak salah itu lewatin perkebunan warga deh, nggak salah. Pada perkebunan warga sebelum desa itu saya kaget, wah ada makom, nggak kurus banget, lihat pandang tuh nggak kurus karena tahun 90 gitu makom ya makom gitu, kayak lihatnya angker banget. Saya nggak mau noleh ke kanan, nah permisi, saya permisikan, saya jalan, situ temu warga, saya nanya, Pak numpang tanya di mana ya pos pendaftaran buat naik Gunung Merbabu? Kasih tahu sama warga. Di situ pak, nanti sebelah kanan nanti ada kok spanduknya gitu. Ya makasih pak. Itu nggak salah mendekati sudah jam 5 sore. Oke, kita hadirlah, kita ngucapin salam. Nah dia si yang petugas itu ngomong sama saya, berapa orang pak? Ya. Saya bilang sendiri mas. Oh sendiri. Mungkin di pikiran dia, oh nanti ada pendaki di belakang nih, gitu kan. Biar dibarengin gitu kan. Oke lah, situ saya cek peralatan lah, pokoknya apa sih yang harus pertama dikeluarin nih kan. Ibaratnya saya nggak bawa tenda, cuma saya ibaratnya ngelintas, trek ke atas turun karena saya ngambil mau malam gitu jalurnya. Jadi ya tidur rebahan, nanti ketemu di mana lah gitu kan. Nah pas registrasi saya ngisi kan. Waktu tahun 90 gitu tidak ada harga berapa HTM ya, harga masuk ya nggak ada. Seikhlasnya. Dan situ saya sempat omongin ya sama penjaganya, Mas kalau bisa cari temen, gitu. Kenapa gitu kan? Iya kalau bisa. Ya Mas saya udah tahu dari Jakarta nih, saya bilang gitu kan. Dan saya juga peralatan lengkap kok boleh dilihat. Oke, apa aja yang dibawa? Saya bawa matras. Memang saya nggak bawa tenda karena saya pengen melintas aja, mau ke atas turun. Jadi saya kalau bisa sore nyampe bawah lagi. Oke, kalau bisa cari temen. Waduh, ini udah nggak enak nih. Kayak dilarang, kita kayak dicegah. Oke deh. Terus saya tanya balik, Mas, banyak nggak di atas pendaki? Dia bilang banyak. Nah kan kalau istilah banyaknya di tahun 90 sekarang beda bang. Bener nggak? Kalau dibilang banyak mungkin ada beberapa rombongan. Kalau zaman sekarang dibilang banyak banget. Buset. Sampai nyari tenda susah kan, nyari lapak ya kan. Ya udahlah, akhirnya menjelang maghrib saya makan dulu dong. Karena saya nggak akan pernah makan tuh malam itu, cuman ngopi, ngerokok aja, makan roti kan kalau lapar. Ya udah akhirnya pas saya mau izin berangkat, dia ngomong lagi, nggak nunggu, nanti kan di belakang ada rombongan. Aduh, kok gue ditahan, gue bilang gitu. Oke lah, Pak, Mas, saya jalan ya, habis maghrib, habis ajan maghrib saya jalan. Saya bismillah kok. Memang waktu saya mau jalan itu saya juga baca doa lah, saya baca surat Al-Fatihah sama surat Kulhu. Udah ikhlas lah, tapi ini kan saya nggak melawan alam. Ya udah akhirnya habis maghrib jalan, nggak ada masalah jalan tuh, gerimis nggak ada masalah. Cuma saya pakai tanda pendek, ingat saya pakai tanda pendek, pakai raincoat. Pikiran saya masih aman lah orang dan dalam keadaan jalan tuh nggak dingin gitu kan. Pas kita jalan lah sampai pos 1 lah itu, kita jalan 1 jam, jalannya emang agak licin lah waktu itulah. Jalan sekarang kayak di Merbabu bagus ya. Kalau dulu kan emang benar alami, tanah ya tanah gitu kan. Sampai pos 1 itu cuma hanya dapat tanah lapang ya, cuma bisa bikin tenda sekitar 6 atau 8 lah.
Kalau sekarang namanya pending nggak salah itu ya. Ada ojek kalau sekarang ya, dulu kan boro-boro, motor lewat juga susah kan. Ya udah, akhir cerita saya di situ. Di situ saya ngeliat ada orang buka tenda sekitar 2 tenda. Itu kayak mungkin camping kali ya. Saya akhirnya segur sapa, Mas, mau muncak? Orang Jawa gitu kan. Iya, insya Allah, gitu saya bilang. Sampai nggak atas, enggak, saya di sini aja kok camping. Ya udah, akhirnya saya kebelat kencing tuh, carilah ke semak-semak sebelah kiri. Saya kencing sih udah permisi numpang-numpang mau kencing gitu. Oke, udah selesai itu saya nyebat dulu situ kan, ngobrol. Mas, tak tinggal ya. Yaudah, sambil nyebat saya jalan. Di situ tuh bang, nggak tahu kenapa saya nggak beruntung di hari itu. Logika tuh saya nggak ada tenda loh, barang tuh ibaratnya pakai tas-tas sekolah aja tuh aman kok. Ringan lah, badan juga nggak segemuk ini dulu. Tiba-tiba tuh tas berat banget. Waduh, berat. Udah gitu saya inget kalau nemuin apa-apa jangan diraukan. Katanya masih penjaga base camp itu kalau dengar lagu-lagu musik jangan disamperin, sampein jalan terus aja. Atau sampein itu kalau ada pendaki lain gabung aja. Saya ingat situ. Oh yaudahlah, Bismillah lah. Dalam hati kita udah baca doa Bismillah. Tetap jalan udah beratas barat. Benar kejadian itu bunyi gending jauh sepanjang jalan dari pos 1 mau ke pos 2. Makin merinding bang saya bang. Dan saya bilang, hujan nggak berhenti, sayup-sayup suara ajan nggak kedengeran. Waduh, pas dalam hening gitu bang, ngerokok lagi lah. Itu baterai udah mulai redup bang, baru jalan berapa menit bang ibaratnya. Saya buat cadangan si baterai. Kok begini baterai? Saya bungkusin aja bang pakai apa? Kertas ini bang. Kertas saya waktu dari base camp itu, dari pos pendaftaran, saya dikasih dulu tuh kasih peta bang, kertas gini bang. Kecil ya? Kecil. Pos base camp, pos 1, pos 2 gitu. Saya sempat pelajarin dulu itu saya center. Oh, pos 1 dikit lagi, pos 2. Itu kena hujan, kertas itu basah bang. Hilang dong. Ya mau nggak mau, gue mau kemana lagi, baru perdana laut tekelan, jalurnya panjang lagi. Udahlah, setelah itu gue berpikir lanjut terus, ikutin jalur aja terus, ikutin. Pas lagi ke hati galau banget bang denger kayak gitu, mau mundurnya percuma, ngeliat belakang gue makin parah, tetap jalan bang. Nah entah kenapa di situ gue ngeliat ada orang di jalur pendakian mau sebelah kanan semak-semak. Iya. Buka tenda bang. Satu tenda. Satu tenda. Tenang dong hati gue. Tenang. Berharap sih dalam hati kalau muncak, kalau lo gak ada temen, ayo bareng sama gue. Kayak gue kayak so berani pada hati gue. Dak dikduk tuh bang. Oke. Sekali cerita, gue kiu. Lah, dia nutup tenda. Astagfirullahaladzim, apa gue setan dalam hati gue gitu kan. Berarti sempat ngeliat? Gue ngeliatnya lagi ngerokok, palanya di keluar tenda bang, begini ngerokok. Gue bilang, astagfirullahaladzim bang, gue gak disautin. Iya, di tenda itu langsung dimatiin lampu, digelapin. Itu gerimis masih bang, dingin banget. Itu belum nyampe pos 2 bang, gue baru masih pos 1, jauh banget jalurnya kayak bang itu. Dan dalam hati gue tetap jalan, tuh tas masih berat bang. Sampai tak kenapa itu dari suhu dingin, gue jadi gerah. Pas sebelum pos 2 tuh gue ada tanjakan bang. Itu pohon gede, gue nyender, gue nyebat lagi bang. Entar lagi gue nyebat, lagi santai. Gue nggak mau ingat-ingatan lalu lah. Gue ingat pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, gue puncak tuh. Ngingetin tuh planning gue aja. Gue mau ngikutin ke belakang, gue makin bego kali itu jalan kali gitu. Pas gue nyebat, gue udah pas di pohon duduk bang. Ini kan jalur depan gue. Nongol 3 pendaki. Wah, gue seneng dong. 3 pendaki nggak negor gue bang. Lah, nggak negor. Kayaknya gue taruh di pohon. Dia cuma gini bang, gue peragain ya. Pas dia jalan bertiga, yang depan tuh kan cuma bawa depek bang. Tas pinggang kita, tas lempang. Dia bilang gini, ayo saya bantu. Gue dibantuin, kayaknya gue dibawain. Wih, baik banget. Makasih bang. Bilang, bang dari mana?
gue dicuekin. Ayo ikutin. Gak jawab tapi dibilang dari mana? Apanya? Pas bilang dari mana gak jawab? Nggak jawab bang. Sama perjalanan tuh kayak cuek, ayo cepet. Dia ngomong gitu, ayo cepet. Dalam hati gue positif thinking aja, pendaki lah, baiklah. Gue lelah, mungkin pikiran dia, kasian ini sendiri nih, solo hiking gitu kan. Mungkin dikasih tau dari base camp, ada pendaki satu depan tuh, sendiri. Pikiran gue positif terus bang. Nggak ada pikiran negatif lah, positif. Lah, gue kayak botas gue berat, gue dia enak banget. Gue ngikutin dia, kalah langkah bang. Kalah langkah, edan. Ini orang kuat banget bertiga. Cuma pakai kaos doang bang, kaos doang hujan-hujanan bang. Terus gue bilang, bang, saya istirahat dulu ya, saya capek. Cuma nengok, tas gue bang, keril gue ditaruh bang, pinggir batu. Gue ditinggal. Dan gue nggak habis pikir, astagfirullahaladzim. Oke, gue ingetin bertiga. Tapi center cuma satu bang di hujan-hujanan. Iya, gue tetap positive thinking. Karena kalau dulu pemikiran orang pendaki dulu kan positif aja, nggak usah belok-belok lah. Ya, pas gue jalan lagi bang, itu nggak nyampe pos 2. Sampai nggak ada orang di pos 2. Kosong lagi, hujan nggak berhenti. Gue nyebat, gue nggak berani. Gelap banget bang, pos 2 itu. Ya Allah kayak gitu bang, semak doang bang. Pos 2, gue lanjut lagi. Gue tas tuh udah normal bang, tapi woi, digituin gue bang. Setelah ketemu 3 orang itu, suara cewek, woi, di belakang gue. Kira-kira ada pendaki dong, nengok, lah kosong, suara angin. Gue udah bingung tuh, mundur. Gue bunuh diri kali, pikiran gue gitu, maksudnya mundur tuh nggak terjadi, gue nggak tahu. Gue tetap maju aja, positive thinking. Tapi susah bang, dibilang positive thinking sendiri, nggak ada teman bicara. Nggak ada teman bicara. Bisa cuma ngerokok bang, ngerokok, emang bener, rokok tuh paling setia bang. Paling setia rokok tuh. Buat menangin. Iya, paling setia rokok. Oke, singkat cerita gue jalan pos 2 kosong. Itu yang namanya, lebih dari 10 kali bang. Woi, suara cewek, pelan. Ya akhirnya pos 3 saya bang. Pos 3, di situ nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi. Nggak ada pendaki. Nggak ada pendaki. Kosong, makin pecekam. Ini kaki dengkul bang, udah lemes banget gue bang. Gue cuma berpikir, depan apa lagi gitu kan, apa lagi gitu kan. Saya bilang, saya mau izin. Saya nggak macem-macem. Saya bilang, izin. Saya mau ke puncak Gunung Merbabu, saya bilang gitu. Dalam hati, saya baca doa yang sebisa. Setelah baca doa yang saya bisa tuh bang, nggak ada bang. Itu nggak ada. Cuma suara angin gitu loh kan. Suara angin. Singkat sampai pos 3 tuh, saya nggak ada bang. Saya naik lagi. Itu mulai kebuka bang. Dingin banget tuh bang. Merbabu. Dingin pas 3 tuh. Nah, fase pos 3 di pos 4 mungkin sebelum pertengahan bang, itu ada batu, saya duduk bang, saya bisa ngeliat jalur yang saya lewatin, karena udah terbuka kan. So dari jauh, ada lampu lebih dari 10. Lampu kayak kereta, lagi jalan. Nah itu pikiran gue udah kebalik bang, dari positif. Makhluk halus ini kan. Bukan orang. Iya, 10. Gue inget kata terakhir, bapak ini hari ini terakhir nih yang naik. Jam maghrib ini, logis dong. Udah banget. Ya, aduh, gila dalam hati gue jadi merinding waktu itu bang. Udahlah, mungkin setan. Baiklah, gue berharap pas sampai di pos 4 bang, ada 2 tenda. Gua senang banget. Satu lagi orang dari Jawa, satu lagi orang Kebayoran Lama bang. Deket ya. Enak dah, gue tenang dong. Ya udah, ngobrol sebentar, gue akan numpang tenda. Tahu diri lah, mau suruh naik nggak safety, pikiran dia. Nah di pos 4 itu Lampung Sampan itu bang, nggak tahu sebelah kiri itu ke jurang itu ada pos tuh kayak pangkalan ojek bang, pakai seng. Ingat banget tuh pada bolong. Yaudahlah, masih gerimis. Saya bawa matras 2, segelar matras, keluarin SB, saya kurungin, flash itu belum saya keluarin, belum. Pakai matras saya lagi di atas, udah tidurnya udah kayak mayat, udah, yang penting jangan kena air hujan gitu, kan tetesan itu kan. Udah.
Kalau saya orang gampang tidur bang, alhamdulillah gampang tidur. Suara gampang tidur. Pas lagi tidur nyenyak, suara meriuh tuh rame. Terus, ternyata yang tadi saya bilang setan, pendaki bener bro. Yang 10 orang itu. 17 totalnya. 17 orang. Makin seneng saya, makin rame. Itu udah nggak ada gangguan bang. Ini berarti cuma irip-irip. Itu sekitar jam tengah malam lah bang. Itu sekitar jam 1-an lah. Itu tengah malam. Hipo bang. Hipo cewek. Ada ceweknya situ, ada ceweknya. Saya nanya, berapa orang mas? 17 pak. Dari mana? SMA, Muhammadiyah, mana gitu. Mungkin kalau dia ngeliat, ingat lah gua tuh. Ya salah satu. Kasih himbauan ke dia. Gue sosok pahlawan, padahal gue deg-degan. Kalau kejadian itu. Ya gue bilang gini. Nanti udah terang, kalian turun semua. Sana nggak safety gitu kan, nggak ada tenda. Nah itu di 17 tuh anak Muhammadiyah Jogja nggak salah atau apa Magelang tuh 17 orang. Hipo. Saya bilang gini, mas kasih tuh temen evakuasi, tolongin gimana ceritanya. Dia diam, udah kedinginan semua bang. Ya udah panik semua ya. Panik diem, temennya pingsan dicuekin. Gue bilang kalau yang saya tahu kalau orang hipo itu ganti baju yang kering, benar nggak? Kasih penghangat. Gimana ceritanya sleeping bag? Mereka nggak ada bang. Akhirnya dengan itu saya dengan udah capek bang digodain itu kan. Orang kalau digodain itu bang jujur buang tenaga. Pikirannya itu aja energi keluar semua bang. Lelah banget bang. Yaudahlah karena saya kasihan kan. Saya bongkar tas. Nih mas, gas, kompor, ini air, ini teh. Buatin temennya. Saya udah nabok-nabokin sadar, pingsan lagi, sadar, pingsan. Itu udah kedingin banget, itu pas sempat dingin banget bang. Saya kena hujan dari semalaman kan. Mau nggak mau bang, gue tuh gedor yang orang kebayoran lama tuh. Bang, tolong bang, pura-pura tidur bro. Yang orang itu. Oh iya, lo tahu diri lah. Kita juga segini lagi ya kan. memuncak kali dia. Pikiran gue iya gini bang. Mungkin gue jadi si orang pendaki yang tenda itu gue gak mau. Mungkin sama bang. Jadi gue lagi lelap ya kan. Besok mau muncak pagi. Udah akhirnya gue gak ada cerita lah. Di sini sisi gue kemanusiaan aja lah bang. Gue gedor bang. Bang. Akhirnya bangun. Tolong dong titip ini satu nih. Ya nggak? Temenin nih ganti bajunya yang kering biar mereka aman. Ya kan? Udah dikasih minum dan itu sadar bang. Tau nggak bang? Keenakan bang. Tidur di situ. Iya, nyaman juga. Ya gue juga gak enak juga ya, tapi pendaki harus ngerti lah bang, ya kan. Itu orang sakit, temennya lagi, hipo lagi, ya kan. Ya udah, entah kenapa ini udah beresnya udah kondusif. Gue bilang gini sama yang anak rombongan dari 17 orang itu, mas, lu pada nggak ganti baju, tanggung mas, udah kedinginan nih. Ya udah, lu mending nyanyi aja deh. Lu dempetan tuh pada dempetan, lu bikin dempetan duduk, lu nyanyi Indonesia Raya apalah, gua tinggal ya, gua capek juga. Akhirnya dia nyanyi tuh. Nyanyi bang, dengan hutan, ngilangin dingin gimana bang? Iya benar, harus gerak semua. Bener udah. Nah pas gua tidurnya dengan aman lagi gua cepet tidur bang. Ketemu lo tuh, udah teriak tuh, udah pada senam-senam kali lah, gua bangun, oh iya udah mulai terbit nih, gua bilang. Mas, sampai turun aja, jangan dilanjutin. Iya mas, makasih, udah alhamdulillah turun. Pikiran gue udah selesai bro gue. Selesai nih. Kelar nih gue nih nggak dapat nih. Jam 8 nih, gue jalan bang. Dari pos 4, gue ke Memancar. Nggak jauh dong, setengah jam. Tapi kayak lama bang jalan gue. Tapi itu kondisi masih sendiri juga? Sendiri, gue nggak ada temen ya. Yang anak bayaran itu nggak? Duluan, yang depan gue juga duluan. Ya kan gue capek bang, dia kan mungkin dari siang atau sore jalan kan dari gua maghrib bang. Ya udahlah, dan gue nggak dipanggil, mungkin gue dibangunin ya, mungkin ya, bang punya nggak? Tapi karena gue lelap, gue kan ketiduran kayak kebo bang, capek banget kan. Pas gue bantu, pas anak itu dia turun tuh anak SMA itu, salaman tuh bang makasih mas ya, yaudah hati-hati. Udah kayak pahlawan banget, dalam hati gue juga bingung ini. Dan nanti gue juga gak mau turun jalur situ lagi bang, gak mau gue turun. Oke, singkat cerita, gue bilang, gue jalan sampai Pemancar. Ya Allah, gue ngeliat tuh orang pada turun banget, kelihatan dari punggungan tuh bang, turun kan dari Genteng Songo. Jauh banget tuh, kelihatan. Dari Pemancar, gue nyebat, kan gue
sebelumnya gue makan Indomie dulu bang, bikin Indomie, udah selesai, gue udah full nih badan gue ke pemancar aman, pemancar ke helipad bang, gue mau ke puncak tuh jalur bang, mau ke helipad. Nah, gue dibisikin bang, turun saja. Ada bisikan lagi. Jadi kalau pikir gue gini bang ya, mungkin di dunia mereka ada yang baik dan ada yang jahat. Sama kayak kita kehidupannya, ada orang baik ada orang jahat. Pilih gue di situ. Gue kira pendaki bang, gue nengok, lah kan gue sendiri, ngapa gue nengok mulu gitu, jadi makin takut bang ke belakang gue. Nah setelah itu gue duduk lah tuh dekat helipad, pinggir jurang duduk aja. Gue nyebat lagi ngerokok sampai habis bang, saya ngilangin takut bang. Gue nungguin, gue bilang, gue 2 kali ngomong turun saja tuh 2 kali dibilang gitu, itu suara laki-laki Parubaya bang, turun saja, turun. Gue buta bang, gunung itu bang, berbabu. Sekali gue bang, gue buta. Gue turun situ lagi udah gak mau gue. Waduh gak mau, akhirnya gue udah turun. Itu sekitar jam 11-an lah bang, jam setengah 12 lah. Gue nanya, bang masih rame di atas? Masih, gitu. Ada kok gitu. Akhirnya, gue tuh udah ketakut bang, gue tuh udah titik nol keberanian gue, udah titik nol tuh. Gue berharap lu turun jalur yang beda, dia ngomong, dia nggak kayak di pemancar. Bang, turun mana? Saya tekelan, saya naiknya dari Wekas, dia kebalikan gua bang. Iya kan? Gua nggak tahu jalur Wekas di mana bang, cuman tahu Wekas tuh ada perpisahan di pemancar ya gua tahu. Gua nanya, Mas, mau nanya dong, apa? Sampai dari Wekas dari mana mas nongol? Saya nongol dari situ. Jadi kalau gue naik ke puncak tuh sebelah kanan bang, ya kan? Oh iya, sampai nama siapa gitu? Sendiri mas. Udah ke puncak, kayak nggak DC mundur deh, saya mau langsung turun ke bawah deh. Oh yaudah, hati-hati curam jalurnya dibilang gitu. Curam. Oke, makasih mas ya. Gila jalur Wekas gue nggak tahu bro, kayak gimana modelnya. Ya udah lah, pelan-pelan itu jalur curam bang. Iya. Gue ngerangkak bener tuh dari Wekas tuh. Gue merangkak, tapi tuh nggak ada godaan. Turun itu aman. Gue ngerangkak pelan-pelan. Pas ketemu jalan dari, kan itu kalau gue lihat ya jalur atas pemancar bang, ke Wekas tuh kita ngerangkak bang. Turun lebih susah bang. Kondisi licin. Oh deh, gue turun. Dan ternyata itu sampai pos 3 bang. Gue itu pos 3. Sepi. Gak ada pendaki. Gak ada bang. Sunrise camp padahal. Iya, sepi. Di situ tuh gue nganggap aman nih jalur. Dalam hati tuh aman. Gue lari kecil bang. Gue diikutin tuh bang, suara gue dubbing bang, kaki gue. Ada yang ikutin belakang tuh? Suara gue. Sampai gue lari, deg-deg, gue berhenti, deg-deg, sek. Kayak orang pakai kantong kresek. Lari. Bang itu gue udah down banget gue. Tapi gue gak pikiran gue gak mau mati sini, enggak. Gue pikir gue, aduh, gue berlanjut gitu kan. Gue berlanjut. Kan gue gak ngeliatin daerah lu lagi, gue lalu lintas jalur. Gue melanjut gitu. Nah, pas gue jalan dari pos 3 bang, mau ke pos 2. Itu dubbing, gue jadi kayak buat mainan bang. Gue udah gila bang, udah ibaratnya. Ada stres gue. Gue lari, gue berhenti, deg-deg. Itu ratusan kali bang. Begitu terus, ratusan kali. Dak, pas itu jalur pisah gini bang, gue namanya jalur pisah. Mau ke pos 2 itu jalur pisah bang. Ada jalur pisah nggak bang dari pos 2 itu? Jalur pisah. Gue bingung jalur mana, gue nggak tahu nih jalur. Gue baru sekali itu. Ya gue bilang, ya gue inget aja lah. Sampah di mana-mana bro. Mau tahu sekarang, tahu semua juga sampah pasti ada bro. Gue liatin pas gue jalan pelan-pelan sambil bawa, lihat bungkus Mentos bang. Iya. Mentos. Ini jalur, udah pasti sampah. Ada batu baterai juga gue jalur. Pertama tuh jalur tuh ketemu bang, cat, nggak jauh ke pos 2. Ke pos 2. Pos 2 gue seneng banget dari jauh ngeliat pos 2 bang. Gue duduk di batu bang. Duduk di batu, tiba-tiba rasa gue hilang bang. Rasa gue takut tuh udah hilang lah bang, terkikis lah ketemu orang tuh. Puluhan bang situ bang, puluhan. Ada yang camping. Di pos 2 ini ya? Iya. Ada situ, gue duduk.
Itu gue ngumpulin tenaga lagi bang. Gue seneng lah ada tenaga lagi gue. Gue diikutin yang kayak gitu-gitu nggak jelas ya kan, tuh cewek. Jadi pas gue duduk gitu bang, 2 pendaki Jogja gondrong manggil gue, sini. Gue bilang, ya mas. Gue nyamperin dong. Itu bang, sebelum gue didengar itu cewek yang wewe gitu, itu kan aku dari samping keril gue taruh atas bang. Tau nggak gunanya apa? Mecahin ketakutan gue, suara kocak-kocak suara. Oh. Biar nimbul sugesti kayak gitu ya? Ah, iya bang, lu boy, sini. Iya. Boy, aduh gila gue bilang. Gila tuh bener merbabu aduh. Ampun, dalam hati gue tuh dalam hati ajar. Nggak mau gue ke merbabu. First time gue udah jelek banget gitu kan. Ya udah akhirnya gue ketemu itu. Gue hilang tuh rasa takut bang. Timbul lagi tuh gara-gara orang Jogja. Mas, mbaknya nggak diajak. Gue diikutin bang. Yang lihat orang lain. Terus respon apa gimana? Gua, yang bener. Saya sendiri loh mas. Saya cerita di tagline. Oh yaudah. Tuh orang paham. Tahu gitu loh. Mbaknya nggak diajak. Terus nyamperin. Tuh rame bang. Mas, saya naik sendiri loh mas. Oh yaudah nggak apa-apa. Dan betul. Ya Allah, gue nanya, mas ini dari pos 2, ini pos 2 ya? Iya ini pos 2. Jauh nggak ke base camp? 1,5 jam lah. Buset. Itu jam menunjukkan udah jam 3 loh bang. Udah mas ini ngopi-ngopi dulu, udah gue numpang ngopi. Tapi dia nggak bahas tentang pendakian gue, enggak. Yeah. Dia paham lah, supaya meredam rasa takut gitu. Dia juga tahu mungkin orang sendiri tuh nggak hoki bang naik gunung. Udah ngopi-ngopi. Mas ini ke pos 1 gimana? Deket kok. Ya udah. Mas izinnya ngeri kesorean, baterai saya udah lowbat nih. Baterai apa? Center saya. Yaudah hati-hati. Kan santai kok nggak kena malam kok kata gitu. Cepet kok ke bawah. Makasih mas ya, thank you, gue salaman. Pas gue mau ke pos 1 bang, itu monyet banyak bang. Berarti zaman dulu tuh banyak monyet tadi. Waduh bang, terus bang. Di saat gue itu mulai takut lagi muncul bang, ada lihat 3 orang bang, cewek 2 cowok 1 itu di pojokan bang di jalur pendakian ketakutan karena serang monyet. Ya pas gue turun gini, duduk, gue berhenti dong. Orang bukan. Gue udah capek didengar gitu. Sugestinya nyangka orang tuh udah bukan orang ya? Iya, gue udah capek. Yang gue kasat, yang gue bilang tuh makhluk halus aja ternyata orang, yang 17 rombongan. Yang gue bilang orang tuh makhluk astral, gue bilang orang. Gue ditinggal lah. Enggak bang, capek bang, bener capek kayak gitu bang. Capek banget. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Ini orang apa bukan, ya kan? Gue gak mau interaksi dah bang, gue gak mau duluan lah. Sampai dia bilang, Mas tolong. Kenapa? Banyak monyet. Gue bilang langsung, gue udah gak sopan nih. Lu ngelemparin sesuatu kali. Iya saya kasih wafer. Wajar lu diserang. Dan mati gue juga takut gue bang. Monyet yang bener nih berarti ciptaan Tuhan juga yang real ya bang. Juga takut monyet banyak banget bang di situ bang jalur bang. Kita inisiatif. Gue ngambil ranting pohon bang. Gue gini, swah, minggir tuh. Lah, dia selesai, dia deket gue doang 3 orang. Ya mas duluan. Gue jalan susah bang, gue suruh dulu jalan susah. Ngeledotin keril tuh cewek-cewek pada takut. Gue nemu orang yang bener, tapi kayak begini. Allahu Akbar, gue bilang, emang lu mau kemana? Gue udah ngomong nggak harus lagi, lu mau kemana? Katanya di pos 2 rame orang camping, jauh. Lu nanjak soalnya, kalau gue turunnya jauh ke pos 1. Oh udah terus turun bareng. Temennya ada buka camp di pos 1 bang. Dan dia mau ke pos 2 jalan ya. Dalam hati gue, lu jalan kalau malam juga bingung lu, maunya juga banyak kan. Pos 1 di situ bang, gue dipanggil, ada lagi yang nge-camp. Mas, gue lari kecil bang, gue nggak mau sampai kena malam. Iya.
nggak makan malam. Itu godan udah nggak ada bang. Gue udah setelah di pos 2 ke pos 1 nggak ada godan. Gue udah nyaman. Gue lari kecil. Pikiran gue nggak tahu estimasi berapa. Karena gue nggak tahu peta pendakian Wakas itu kayak gimana ya? Gue nggak ada. Ya udahlah gue bilang, gue dipanggil. Akhirnya, Mas lu mau air? Gue ada nih. Dia kasih roti. Bukan itu logistik gue. Karena gue nanya, Mas berapa lama ke itu? Nggak lama kok Mas, paling sejam Mas. Oh yaudah, thank you. Udah kita dikasih rokok bang. Gue ngerokok dulu, enak dong kasih rokok bang. Nih, ya gue kehabisan rokok nih. Gue bilang gitu kan. Nih Mas ambil aja sabun kretek. Berapa? Gue ambil, Mas gue ambil 3 ya. Ini air nih Indomie. Lu tau kan sarden makan paling enak bro dulu, tahun 90-an. Sarden tuh favorit. Mewah ya? Iya, gue tuh sarden gue kasih. Ini sarden. Oh yaudah, saya duluan nih Mas. Itu sekitar jam 4 bang, 4 lewat. Ya 4:30 lah. Gue udah nyaman bang, udah gak ada godaan. Gue bilang gini, ya udahlah, gue nggak ada lagi godaan. Pas gue jalan bang santai. Oh jalur Wakas kayak gini jalurnya gitu ya. Pelang juga terbatas bang, dulu tuh pelang terbatas bang. Udah gue jalan, entah kenapa bang, gue pas lagi jalan turun bawah bang, gue ngeliat ibu-ibu lah, nenek-nenek lah, bawa kayu banyak banget begini bang. Kayu bakar? Kayu di hutan. Astagfirullahaladzim, masa belum berakhir gue bilang kayak begini kan. Gue diem tuh bang, gue ngeliatin dia turun, gue diem aja tuh. Gue diri, kayak gue diem. Ya Allah, masa belum berakhir sih bang gitu kan. Turun, lama banget bang turunnya. Bawa kayu banyak banget bang, nenek-nenek ingat banget. Sampai kapan ini kok matahari? Kan kalau makin bawah hutan makin lebat bang. Itu kan gue ngeri kemalaman bang. Ya udahlah gue bilang, udah Bismillah lah. Kalau emang gue sekarang dinampakin bang gitu bang pikiran gue. Gue tegur, Bu, nengok orang kaki napak. Ya, Bu numpang tanya pos pendaftaran pendakian di mana ya? Dia dengan kayak gini dia ngomong, Neng Meriko, sopan banget bang, Neng Meriko. Oh di sana, karena gue juga ada darah Jawa ngerti bang artinya. Bu bareng yuk, bareng. Tapi suruh bawain nggak mau gue udah capek juga bang. Iya, gue bareng. Cepet nemenin gue bareng. 1 menit 2 menit lah gue nemenin bareng. Sendiri, bang gitu. Iya mbah, sendiri. Ini mau turun, alhamdulillah merbabu bagus, dia bilang gitu. Mati gue nggak tahu cerita juga, jedar. Merbabu bagus gitu kan. Iya, duluan aja. Saya juga nggak jauh dari sini, tapi juga duluan saya dia bilang gitu. Benar mbah, saya tinggalin mbah. Saya bilang, mbah duluan ya, saya sopan kan. Sudah. Entah kenapa bang, gue nggak tahu tuh jalur Wakas bang. Gue pertama kan naik dari ke base camp Tekelan bang, gue liat makom bang. Gue turun liat makom lagi bang, ada makom. Bener ya, sebelah kanan bang. Gue bilang, tuh kayak makom jarang-jarang. Di situ bang. Setelah terlepas itu nenek-nenek yang bawa kayu bakar bang, gue ngeliat 2 anak kecil buka baju, main di area makom bang. Itu mendaki udah gelap bang, udah mau jam 6 lah, setengah 6 lah. Menjelang maghrib lah ya? Menjelang maghrib bang, gue udah tahu di nalar gue. Emang di pergantian itu yang rawan bang untuk manusia. Pergantian waktu bang, itu yang rawan. Kan begitu kalau ada bilang base camp, kalau bisa naik setelah habis maghrib, malam sekalian gitu kan. Itu bang yang rawan itu bang, pergantian waktu itu. Itu gue sadar, dan gue sadar itu manusia. 2 orang kok, ya anak-anak 6 tahun. Dia tuh duduk bang dekat makom. Itu ada pohon kelapa tuh kayak lidi kelapa tuh mainin tanah bang sambil nongkrong berdua aja. Saya tegur dong, Dek ngapain? Dia nengok senyum. Pulang lagi. Itu genteng warga udah kelihatan bro, genteng warga udah kelihatan kan. Dia udah main. Aduh ini orang bukan ya. Kok nggak ada bapaknya pikiran gua. Kok anak kecil main di kuburan, orang tuh nggak nyariin. Itu gua sampai ya kira-kira 10 menit lah kita nyampe lah di warga. Itu ada bapak-bapak, saya tanya, Pak pos perizinan di mana ya? Oh itu rumah itu, oh rumah itu. Oke. Nah di situ panik ya. Mungkin tahu lah penjaga base camp ini orang panik banget. Mas berapa orang? Sendiri. Panik ini anak nih ketakutan nih.
Nggak bohong, muka gue mungkin ketakutan. Gue tanpa mau panjang lebar, gue nanya, Mas, saya turun gimana ya ke jalan raya? Saya mau ngejar waktu nih, mau ada acara keluarga, gue bilang gitu kan. Nanti aja, makan dulu, minum-minum teh dulu, dibuatin teh gue. Dalam hati gue, dia juga kepo nih. Feeling gue ya. Pengen tahu kenapa nih orang panik. Orang Jakarta lagi. Udah gue makan deh. Indomie, yang makanan paling gampang kan. Bayar lah, selesai bayar, dia cerita kenapa. Tapi dia ngasih tahu sama gue, nanti habis maghrib ada mobil pick up ke atas desa ini akan turun ke bawah, habis nganter pupuk, bro. Oh iya, mobil pupuk gitu ya. Iya. Nanti bisa numpang situ lah. Ntar sampai serah, mau ngasih berapa. Tapi rata-rata nggak mau, Mas. Di sekali juga ada temen seneng gitu kan. Kan jauh juga, Bang. Dari pos pendaftaran ke bawah itu jauh juga, Bang. Jauh kan, Bang. Ya udah. Gue ceritain, Mas, saya mau cerita. Tapi jujur saya nggak mau nginep lagi sini ya. Saya mau cepat pulang. Capek saya mikirnya, Bang. Di luar logika semua, saya bilang gitu kan. Udah, kata dia, kenapa? Saya cerita, Mas, saya begini, Mas, di TK jalur. Yang ngelihat penampakan itu bukan saya, malah orang lain, Mas. Ada wanita ngikutin saya di pos 2. Bekas itu ya? Bekas. Itu pakai suara kantong kresek. Oh gitu. Nah, sama nenek-nenek, Mas, bawa kayu. Orang warga sini nggak mungkin jam segini tuh masih turun nyari kayu. Anjing, gue tambah takut. Suwe gitu. Iya. Nggak ada orang pribumi, orang warga situ nyari kayu tuh sampai menjelang maghrib tuh bawa kayu tuh nggak ada. Kan dia ngomong sama gue, masih dekat kan tuh saya duluan ngomong gitu. Kan dia ngomong gitu. Iya. Capek gue, Bang, nyesek itu dengar kayak gitu. Ya udah. Selesai itu, udah basic gue ceritain semua. Mas, saya pamit ya, mobil ada tuh stopin lah. Stopin, pamit. Yaudah, saya bayar semua, udah pamit. Ke bawah, warung, saya cuci kaki, Bang. Saya nggak mau cuci kaki itu. Pada belok mau cuci kaki. Cuci kaki, set. Saya nanya, Bu, ada mobil yang ke Semarang nggak? Ada tuh situ, masih banyak. Yaudah, bos itu ngopi dulu, ngerokok. Jadi saya punya kesimpulan nih, Bang, buat pendaki nih, Bang. Boleh ya? Boleh, Om. Jadi, kalau saya bilang tuh, solo hiking tuh bahaya. Bahaya. Kalau saya ngasih masukan, lebih baik kita SOP lah. Bertiga. Jadi alhamdulillah tuh rata-rata kalau dengar cerita solo hiking tuh nggak banyak hokinya tuh, nggak ada yang 100% nyaris tuh aman, Bang, solo hiking. Pasti ada jedak-jeduknya karena ya mungkin di saat kondisi hujan kita sendiri paling enak tuh, Bro. Digoda-godain mungkin, apalagi mungkin kesalahan gue kencing kali di semak-semak. Padahal gue permisi gitu kan. Tapi mereka tetap nggak suka gitu loh, tetap nggak suka. Ya gue bilang sih ikut SOP aja lah kalau pendakian, kalau emang harus solo hiking cari temen lah. Soalnya kalau dengar cerita solo hiking tuh nggak mulus, jalannya nggak mulus. Entah kenapa sampai saat ini ke Merbabu 2 kali gagal terus saya, Bang. Oh, berarti naik Ulangin lagi, gue review lagi. Itu gue bertiga nyari teman. dan gagal lagi. Gagal lagi. Lo jalur tekelan. Tekelan yang sama. Gagal lagi. Karena dalam hati waktu pernah lagi gue, Cile, segini banget sih peraturan gitu. Gue dalam hati dulu awal tuh. Gue bertiga, Bang. Dari pos 1 tuh gue melipir itu. Yang gue ingat tuh, yaitu jalur Merbabu yang baru, Bang. Dulu tuh di atas bukit, gue di situ pas gue naik nih, cerita yang kedua gue review, Bang, 3 orang. Karena satu gue begitu, bertiga, tiga nyasar semua. Di saat hujan yang sama, Bang, hujan yang sama. Kenapa pas maghrib gue naik ke situ, Bang, ada orang yang baik, Bang. Nggak tahu orang tau nggak ya, Bang. Dia kasih tahu di situ aja buka tenda. Yalah, Bang, baru jalan berapa jam, Bang, gue dari base camp, Bang. Bener, gue buka tenda situ, masak. Sepi banget, Bang. Nggak ada suara binatang. Cuma suara rintik hujan. Paginya, Bang, entah kenapa, di bawah gue banyak pendaki suara berisik, Bang. Di bawah gue. Banyak banget. Gue tuh sama temen gue orang Semarang dua-duanya gue bawa, Bang. Yang ini udah pengalaman, ini nyasar mungkin apa sekali sama gue, Bang. Ini ada satu cewek, Bang. Dia nggak bisa apa-apa. Aku melu aja gitu kan. Karena gue merasa gue ngajak dia, Bang, orang Semarang,
Dia nanya, Mas gimana Mas? Turun. Kan saya bilang, mendaki itu di batas kemampuan aja Bang. Nggak mau maksa. Fatal, udah pasti fatal Bang. Akhirnya gue turun. Kan kaget. Dari pos pendaftaran. Lah, udah turun aja, orang bisa turun siang, ini pagi. Udah, akhirnya tuh kita close. Gue nggak enak sama anak Semarang. Gue bilang, Mas, lu mau ini nggak kompor gas gitu kan? Betul deh gitu kan, nggak apa-apa. Dalam hati gue nggak mau lagi, gue ke Merbabu. Saya pasat sini Bang. Berarti sampai sekarang ini belum balik lagi ke Merbabu? Nggak mau lagi, nggak mau. Lewat jalur selo gitu? Mau Swanting, mau Selo, nggak gue. Nggak mau, jadi ibaratnya mungkin salah satu yang gunung yang ibaratnya udahlah jangan ke Merbabu, masih banyak yang lain kok gitu. Oh iya. Gitu. Entah kenapa itu di Merbabu tuh kayak gue nggak pernah apa ya Bang ya, udah mulai terpintas lagi Bang, karena horornya itu yang nggak habis pikir, energi kebuang. Ya alhamdulillah gua masih bisa di sini nih, kita ngobrol-ngobrol bagi cerita karena gua tertarik. Mungkin setelah gua cerita ini gua puas plong Bang. Dan jawaban-jawaban gue yang satu wanita itu akhirnya tadi adalah terjawab. Okay. Udah ada yang ngejawab lah tadi lah. Oh begini, oh udah lebih tahu dari gue, kata gua. Baru sekali kan. Oh ya udah. Tapi udah akhirnya sampai sekarang gue cuma ngeliat Merbabu di jalan raya aja Bang. Di waktu 1 jam lagi sampai puncak Bang. Cuman bisikan itu yang membuat penunjuk jalan gua. Turun saja. 2 kali lo turun saja, udah itulah. Nah berarti ketika waktu sampai base camp, kira ke Semarang lagi tuh? Iya kan, gua nyamperin nyokap. Karena gitu, dari awal itu kalau udah naik Gunung Bohong Bang. Ada aja ya? Ada Bang. Gua udah menyokap Bohong. Terus juga di base camp itu sempat, ini pendakian saya kedua, sempat bohong bro. Makanya dilepasin sama dia. Supaya, dia udah pernah naik ke gunung ini. Gue dilepasin itu sempat bohong. Jadi itu jadi himbauan gue, sekarang gue naik gunung nih kemanapun, sekarang gue naik gunung sama anak ya. Gue selalu ngomong sama istri, gue naik gunung ini, naik gunung. Jadi fine-fine, biarpun ada godaan tapi fine-fine aja. Tapi selagi, gue cuma gini doang sih, ngasih masukan. Siapapun pendaki, kalau di jalan udah ketemu kayak gitu, udahlah, lupain puncak. Oke. Review aja. Lebih baik mundur ya, atau tidak boleh memaksakan lah ya? Iya Bang. Itu karena penunjuk gue jelas banget tuh di Merbabu, turun saja. Gitu Bang. Gue ngambil itu, udahlah kalau misalnya ketemu gitu, lu back off aja lah, bisa review lagi gitu loh. Mungkin ada kesalahan di lo, atau mungkin lu bawa orang lo salah, ada bawa orang yang salah juga kan gitu Bang. Kita ngambil positifnya Bang, ternyata gunung tuh bukan buat ajang uji nyali Bang. Bener, jangan dah. Edan lu gunung tuh. Mau gunung mana jangan dah Bang. Cuma selesai gitu doang. SOP ikutin aja lah, bertiga solo hiking, tunda lah. Kalau nyali lu baja banget gitu. Kalau udah lu nyali baja lu boleh dah lu. Kalau udah berani mati silakan gitu Bang. Kan ngerjain di gunung itu yang metafisika yang kita nggak bisa pelajarin Bang, itu di luar nalar itu. Benar. Nggak bisa Bang. Oke, ini cerita sangat gokil banget dari Om Chandra nih, pendakian Gunung Merbabu tahun 99 ya. Iya. Nih solo hiking, mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita. Betul. Sampai gue bayangin ini kok bisa mengalami seperti itu ya. Bahkan ketemu orang yang benar-benar berwujud, ternyata bukan orang ya Om. Bukan. Ini gila banget menurut gue. Tapi di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Salah satunya ya lebih baik gak usah naik sendiri Om ya, kan resiko tinggi. Kalau naik berempat ya lebih safety lagi. Lebih safety. Kan, ketika sendiri daripada sendirilah. Nah Om Chandra. Ini sebelum mengakhiri cerita, Om Chandra punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video Om Chandra kali ini nih? Pesan-pesan lebih detail buat teman-teman pendaki atau teman yang waktu itu dievakuasi, mungkin lagi nonton video ini, mau ada salam-salam atau kayak gimana? Iyalah, pokoknya pesan saya nih, naik gunung, pertama safety utamain. Jangan branded ya bro, safety bro. Logistik, perlengkapan semua, kalau bisa cari teman yang kompak. Cari teman yang kompak, saya gitu. Kalau misalnya kendala, walaupun kita bertiga berempat naik gunung ada kendala seperti yang luar nalar, lebih baik gak usah dilanjutin. Itu akan berkepanjangan ceritanya nanti ke depan. Lebih baik mundur. Lebih baik kita rugi waktu, rugi uang, pada kita rugi nyawa kita nggak ketemu bro. Bener banget ya. Bahaya bro, gunung tuh bahaya. Lu sejaga-jaga naik gunung 20 kali, kalau kena apes mau kemana? Alam yang nyoba kita. Satu lagi, sekarang Bang, pendaki itu tolonglah sampah lah. Sampah dijaga tuh, maksudnya, dan juga wanita-wanita yang lagi momen, jujurlah. Itu wanita-wanita itu buat pendaki, safety, logistik, kompakan,
dan jaga adab, Bang. Iya. Di Gunung Adab. Dan kalau ketemu yang aneh-aneh, banyak berdoa lah. Iya gitu aja Bang Indra. Saya bilang, pokoknya tetap safety aja Bang, naik gunung. Jaga SOP aja lah. Oke, itulah pesan-pesan dari Om Chandra, dan mungkin teman-teman yang dalam pendakian tersebut menonton video kali ini mungkin masih ingat dengan Om Chandra, walaupun dulu masih kurus Om ya. Kurus banget tuh, 58 berat gue. Sekarang CP2, CP5. Nah kalau boleh tahu itu ada dokumentasinya nggak Om waktu pendakian itu? Wah Bang, dulu tahun di handphonenya BBM aja belum ada Bang. Oh iya. 3310 paling ngetren dulu Bang. Masih pakai kamera Kodak ya? Kagak bawa kamera Bang. Iya, zaman itu masih Kodak. Wah iya Bang, 99. Jalur-jalur yang cuma setapak jelas dan sempit Bang. Oke. Nah mungkin teman-teman yang masih ingat dengan Om Chandra pada pendakian saat itu, ya semoga sehat selalu dan sukses lah ya, bahagia. Dan dari gua nggak ada pesan-pesan lebih detail dan lanjutnya, lebih spesifiknya. Pokoknya thank you banget buat teman-teman semua yang udah menyimak video ini sampai habis. Semoga bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.